semua, di alam semesta terdapat banyak unsur kimia, salah satunya nitrogen. Apa sih nitrogen itu dan apa manfaatnya bagi manusia? Tonton sampai habis ya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi. Nitrogen merupakan gas yang memiliki kelimpahan sebesar 78% di udara. Nitrogen merupakan unsur penting dan ia merupakan komponen dari asam amino, protein, maupun enzim. Dalam tabel periodik, nitrogen memiliki nomor atom 7 dan terletak di periode 2, golongan 5A. Dalam keadaan bebasnya, nitrogen merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Nitrogen merupakan unsur yang cukup stabil dengan ikatan rangkap 3 pada molekul diatomiknya. Pada suhu rendah, nitrogen suka bereaksi dengan unsur lain hanya dengan logam litium yang dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk litium nitrida. Pada suhu tinggi, nitrogen dapat bereaksi dengan beberapa logam alkali dan alkali tanah. Selain itu, dapat bereaksi dengan unsur non-logam oksigen dan hidrogen. Daur nitrogen ini termasuk dalam siklus biogeokimia atau siklus organik-anorganik. Siklus biogeokimia merupakan siklus senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan sebaliknya. Proses daur nitrogen. Ada 5 tahap dalam proses daur nitrogen, yaitu fiksasi, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, dan identifikasi. Berikut merupakan penjelasannya. 1. Fiksasi nitrogen. Fiksasi merupakan proses perubahan nitrogen di udara bebas menjadi amonia. Selama proses ini berlangsung, gas nitrogen dari atmosfer dan permukaan air diendapkan ke dalam tanah melalui presipitasi dan dilakukan oleh bakteri diazotrof, azotobakter, dan rhizobium. Fungsi nitrogen bagi manusia sebagai pemurnian air putih, bahan peledak, botol plastik, dan tekstil. Nitrifikasi nitrogen. Proses nitrifikasi dimulai dari perubahan anomia menjadi nitrat oleh bakteri dalam tanah. Nitrifikasi ini nantinya akan menghasilkan gas anomia yang bersifat racun bagi tanaman. Asimilasi nitrogen. Asimilasi nitrogen merupakan proses pembentukan asam amino dari nitrogen anorganik. Melalui proses inilah nantinya nitrogen akan masuk ke dalam siklus rantai makanan pada sebuah ekosistem. Proses keempat yaitu amonifikasi nitrogen. Proses daur nitrogen tahap ini terjadi ketika nitrogen yang ada di dalam bahan organik dilepaskan tanaman atau hewan yang telah mati. Nantinya, bakteri atau jamur pengurai akan mengubah senyawa nitrogen bebas di dalam tanah menjadi amonium yang kemudian menghasilkan amonia untuk berbagai proses biologis lainnya. 5. Denitrifikasi nitrogen. Proses denitrifikasi adalah sebuah proses di mana senyawa nitrogen kembali ke atmosfer dengan mengubah nitrat menjadi gas nitrogen. Ini merupakan proses akhir dari daur nitrogen dan terjadi secara anaerob. Daur nitrogen sendiri bisa terganggu akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pelepasan nitrogen ke udara. Dalam jumlah besar, nitrogen diperoleh melalui distilasi udara cair. Pada skala industri amonia dibuat melalui proses Haber-Bosch. Proses ini mereaksikan gas nitrogen dan hidrogen menggunakan katalis platinum-rhodium. Penggunaan amoniasi langsung diantaranya sebagai bahan pendingin pada lemari es dan bahan pembersih asam. Salah satu senyawa nitrogen yang menjadi bahan penting dalam dunia industri adalah asam nitrat dan garam nitrat. Asam nitrat diperoleh dari oswat. Garam nitrat biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Natrium nitrat
digunakan untuk glasir pada industri keramik. Campuran kalium nitrat, serbuk belerang, dan serbuk karbon menghasilkan bubuk mesiu. Selain itu, senyawa nitrat dapat dimanfaatkan sebagai pewarna rambut dan cat. Nitrogen membentuk senyawa dengan berbagai bilangan oksidasi yang berbeda. Hidrasi merupakan senyawa tidak berwarna dan berwujud cair pada suhu kamar. Hidrazin juga bersifat basa, bahkan lebih kuat dari amonia hidrogen. Tergolong reduktor kuat yang dapat bereaksi dengan gas oksigen secara eksoterm. Campuran metylhidrazin dan N2O4 atau dinitrogen tetroksida digunakan sebagai bahan peledak maupun bahan bakar roket. Selain itu, hidrazin juga digunakan dalam bahan pemicu gas pada airbag mobil, sintesis polimer, dan industri farmasi.